Racikan Berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atin dari Forum Aksi akan membicarakan masalah rotasi jabatan masa pemimpinan Prabowo. Nah, untuk itu di sebelah saya telah hadir seorang pakar yang sudah kita kenal dari UI Wotjen, pengamat politik. Dia pernah menjabat sebagai notaris, juga sebagai anggota DPR. Ya. Nah, untuk itu Abang, bagaimana nih Bang? Abang tuh ngotot banget sampai 2 periode mendukung Prabowo. Nah, menurut Abang bagaimana nih Bang? Kok bisa sampai gitu ngototnya sih Bang? Terima kasih, pertanyaan itu bagus sekali. Perkenalkan dulu Bang. Ya. Saya Atin, ya Bang. Asrul Harun. Ya, Bang Asrul. Pertanyaan itu sangat bagus sekali. Mengapa ngotot? Kata pepatah Jawa, buah itu tidak jauh jatuh dari pohonnya. Betul Bang, betul. Saya melihat semenjak era kepresidenan Gus Dur, Megawati, baik SBY maupun Jokowi, sudah kacau balau keadaan korupsi ini merajalela sampai ke tulang sumsum. Oleh karena itu, Prabowo ini tidak jauh dari watak dan sifat orang tuanya yang saya kenal. Seperti itu ya Bang ya. Harusnya seperti itu, tidak jauh larinya. Paling tidak setidaknya 70% dari karakter watak dan bapaknya Prabowo, yaitu Sumitro, yang saya kenal dari tahun 50-an sewaktu saya masih kecil-kecil, apalagi keluarga saya yang ada di Medan orang Minang. Terkenallah Sumitro ini yang mengutamakan kepentingan pribumi, memberikan fasilitas kepada pribumi. Sebagai pengusaha orang-orang Minang yang berada di kota Medan. Jadi namanya lah yang sering disebut Sumitro. Sumitro. Dan juga di dalam kabinet Soeharto, dialah satu-satunya besan Soeharto atau orang lain yang mengkritik Soeharto terjadi penyimpangan kekuasaan demi pemuasan daripada orang-orang yang dekat Soeharto. Padahal itu besannya. Yaitu pada saat itu dia didudukkan oleh Soeharto pulang kemari menjadi Menteri Negara Riset Indonesia ketiga tahun 1973 sampai 1978. Maret. Sumitro ini. Apa kata-katanya yang sehingga jadi polemik di media cetak dan elektronik, TV? Sumitro mengatakan ini proyek-proyek yang dilakukan oleh pemerintah sudah dimakap, kalau tidak salah saya 60%, 50%. Ada yang menyebut 30%. Jadi sebenarnya berapa persen tuh Bang? Karena saya pengamat, saya pelaku bisnis, saya tahunya bisa 100%, bisa 70%. Itu yang dilakukan oleh pemerintah. Yang berani yang menegur itu adalah Sumitro. Menteri Riset, itu hasil riset dia kemukakan. Oleh karena itulah dalam kesempatan, dan saya ini paling anti kepada korupsi dan narkoba, karena ini merusak hajat hidup banyak anak bangsa ini. Karena dia sudah bisa mencalonkan diri kembali dari Yordania, membuat partai politik, dia ingin memimpin negara ini. Saya terkesan dengan sifat bapaknya yang mengutamakan kepentingan orang pribumi. Rakyat Indonesia lah Bang ya. Terutama di Sumatera Barat itu dia sangat dikenal
dia melawannya Soekarno, ikut dia bergabung dengan pemberontak di Sumatera Barat yang disebut PRRI dan Permesta di Manado. Sewaktu dia akan ditangkap, dia larilah ke Sumatera Barat. Sampai Sumatera Barat, dia habis itu dilarikanlah dia ke Singapura. Ceritanya, kalau tidak salah saya, melalui Sungai Dare ke Jambi sana. Masuklah ke Singapura. Dari Singapura dia lari terus ke Hong Kong. Akhirnya dia berlalang buana di Eropa dan Malaysia sebagai penasihat ekonomi. Kalau tidak salah saya, Prancis dan Malaysia penasihat ekonomi. Si Sumitro ini bapaknya itu, karena dia begawan ekonomi dan tamatan Belanda. Kalau nggak salah saya di Rotterdam dulu sekolahnya. Jadi dia itu 2 kali, kalau tidak salah saya, jadi menteri di kabinetnya di zaman era Soekarno, yaitu di zaman jadi menteri keuangan dan perindustrian waktu kabinet Nasir. Pada saat itu Perdana Menterinya Nasir. Pada saat itu adalah kabinet parlementer. Soekarno pada saat itu adalah presiden yang sebagai pelaksana menjalankan negara, inilah Perdana Menteri yang terdiri dari berbagai macam partai politik. Dia duduk sebagai Menteri Perindustrian dan Menteri Keuangan. Menteri Perdagangan. Maka banyaklah orang-orang pribumi mendapat fasilitas diproteksi oleh Sumitro ini. Di pasar-pasar selalu orang mengatakan Sumitro. Itulah yang saya dengar namanya. Apalagi di kalangan keluarga ibu saya. Nah, Sumitro Berarti ini. memang dia benar-benar orang baik ya Bang ya? Ya, mengutamakan kepentingan orang pribumi. Makanya Cina itu dulu tidak berkutik sama dia. Makanya waktu si Sumitro, si Prabowo ini calon dicalonkan menjadi presiden, pada oligarki ini dah pada sakit perut. Sakit perut, jangan-jangan dia wataknya sama kayak bapaknya. Prediksinya seperti itu mereka. Iya. Itulah saya berusaha membantu tanpa diminta. Saya bukan orang Gerindra, tapi saya orang Golkar pada saat itu, untuk dia sukses jadi presiden. Tapi berkat kegigihannya sampai 2 periode, sampai yang kemarin saya tidak lagi Mendukung. membantu dia, dikarenakan karena Jokowi ini sudah melenceng dari mulai awal sebelum dia jadi presiden. Yang sudah saya baca siapa itu Jokowi, sehingga saya pergi ke Solo 3 hari 3 malam karena dicalonkan oleh PDIP. Waktu jadi gubernur janjinya tidak tepat, dia tidak akan mencalonkan diri jadi presiden. Maka dia jadi gubernur aja pun cuma 2 tahun. Ada kesempatan dia dicalonkan oleh Megawati. Sebagai pekerja, kata Megawati, Jokowi ini petugas. Ya, petugas partai, termasuk Puan juga. Saya bilang ini orang sudah jadi presiden dibuat seperti ini. Lama-lama ini bisa konflik nanti, harga diri. Saya sebut juga siapa. 2 inilah yang merusak negara Republik Indonesia. Satu PDIP, satu lagi Nasdem. Apa semboyan Nasdem? Yaitu Surya Paloh. Apa slogan Surya Paloh? Nasdem adalah Jokowi, Jokowi adalah Nasdem. Disitulah akhirnya gede kepalanya. Jokowi ini merasa dia disanjung, dia merasa
orang hebat. Jadi tidak bisa dia kontrol, Menjilat tapi ya Bang ya, menjilat semua. bukan menjilat. Kalau menurut saya, membesarkan orang. Kan dibesar, Nasdem adalah Jokowi, Jokowi adalah Nasdem. Itulah sehingga nggak bisa lupa saya pun terkesima, terbodoh. Kok bodoh benar saudara saya ini Surya Paloh ini. Langsung testimoninya di mana-mana, slogannya seperti ini. Saya geleng-geleng kepala. Tapi saya sudah prediksi, ini kalau keterusan Megawati dan si Puan mengatakan dia petugas, ini lama-lama dia rasa terhina. Pasti dia akan melawan dalam hati saya. Ternyata juga konflik. Karena Megawati ini saya anggap dia, pandangan saya dari mulai saya tahu, itu adalah manusia yang sombong. Karena anak proklamator Presiden pertama Republik. Nah, itu saya nggak simpatik. Baik tetangga-tetangganya yang tinggal waktu di masa Cempaka Putih cerita sama saya. Nah, Bang, oke. Ya. Ini Bang, kan nih kita membicarakan Prabowo. Bagaimana Bang? Apakah Prabowo bisa mengikuti sifat bapaknya? Harapan Abang seperti apa? Harapan saya berpedoman kepada buah itu tidak jauh jatuh dari pohonnya. Karena dia anak almarhum Sumitro, minimal setidak-tidaknya 70% watak dan karakter bapaknya dapat. Ya, harus mendukung rakyat Indonesia ya Bang? Iya. Ya, siap. Karena Berharap. bapaknya itu adalah cinta tanah air. Ya. Di samping itu, ilmu pengetahuannya saya cek dari Jenderal Yunus Sospia yang saya tiap malam berkomunikasi semasa kampanye dulu. Tapi saya di tempat yang khusus sama Bang Yunus. Mengapa Abang? Abang yang tahu tentang Bowo ini apa Bang? Dia itu selalu di ranselnya itu Rul membawa buku-buku tentang ekonomi. Dia baca itu waktu perang ke Timur-Timur. Bukan apa-apa, buku yang dia bawa. Apa yang bawa? Ini buku. Saya lihat buku-buku tentang ekonomi. Jadi watak bapaknya. Iya. Jadi dia itu berpikiran saya, kalau sebagai seorang ekonomi, tentu dia berpikiran efisiensi dan produktivitas yang tinggi. Itu sifat ekonomi. Dengan prinsip ekonomi, dengan keuntungan sebesar-besarnya, dengan pengorbanan sekecil-kecilnya. Jadi efektif dan produktif, yang tidak bertele-tele. Apalagi dia berpendidikan di Eropa. Cara berpikir orang Eropa saya tahu, karena saya 4 tahun di Eropa, di Jerman dan di Belanda. Jadi caranya Prabowo ini menurut saya sejalan dengan pemikiran saya. Harus mengikuti, paling tidak harus mengikuti bapaknya. Iya, karena dia orang berpendidikan. Iya, betul. Sebab menurut saya, moto saya sewaktu saya muda, slogan dari orang tua yang ngajar, bukan tua saya, di kedai kopi dulu, adalah mencontoh kepada yang baik. Yang saya contoh itu yang baik. Kalau yang jelek nggak perlu dicontoh. Nah, itu yang kita adang. Apa yang saya harus ambil? Yang sakti. Ya. Kalau bahasa Pak Minangnya, tua. Tua itu artinya sakti. Yang sakti saya ambil. Itu abadi. Nah, itu. Jadi di sini Prabowo sebagai presiden nantinya tanggal 20 ini dia harus pakai prinsip ekonomi supaya rakyat ini sejahtera, efisiensi yang tidak besar. Yang saya lihat, saya jadi kaget kemarin berapa rencananya menteri dan wakil menteri. Apa dia nggak melihat ke negara barat yang sudah begitu maju dan Amerika? Itu kan kos. Dirjen-dirjen bisa melaksanakan. Kok pakai wakil menteri? Kecuali menteri yang kesibukan. Ya. Itu saya nggak setuju sekali. Apalagi dia katanya ingin second kabinet. Waktu di zaman Soekarno sering didengung itu second kabinet. Tahu nggak apa arti second kabinet? Nggak tahu kan? Kabinet ahli, orang-orang ahli, bukan orang politik.
orang-orang politik ini yang saya amatin banyak pencuri, rampoknya. Maka tertangkap banyaklah sama KPK. Itu kan orang politik yang duduk di DPR, baik pun jadi menteri. Iya, Bang. Oleh karena itu, timbul pemikiran Prabowo dan saya pasti sama. Dia belajar dari alam terkembang, ya jadi guru. Guru itu adalah guru pengalaman yang sangat besar. Mudah-mudahan Prabowo efisiensi, yang orang yang sudah afkir dari kabinet SBY mau Jokowi, jangan dia pakai kalau rakyat ini mau sejahtera. Ya. Oke, Nah, Bang. itu Ini keinginan sekarang, saya. ya oke. Makasih, Bang. Ini ada pertanyaan kedua nih, Bang. Ya, Apakah Abang yakin dengan dipanggilnya nih kabinet-kabinet yang udah ada ini, Bang? Ternyata muka-muka lama nih, Bang. ya, Contoh misal Sri Mulyani. ya. Apakah dia akan menduduki jabatan itu lagi, Bang? Menurut Abang bagaimana, Bang? Kalau menurut saya, kalau sudah dapat CV-nya, rekor Sri Mulyani ini, yang benar, jangan yang palsu ya. Karena kesibukannya dia nggak tahu. Disinilah saya utarakan. Ada juga yang tukang juluk, yang marketingnya Sri Mulyani dekat. Oh, ini bagus dipakai Pak. Pak SBY aja pakai dia. Pak Jokowi pakai dia. Ini kan marketing. Tapi kan Prabowo kan nggak tahu sedetil itu. Tapi saya di luar gelas semenjak SBY dan Jokowi, saya tahu siapa Sri Mulyani ini. Inilah biang keroknya Oh. kerusuhan ekonomi yang dia buat. Dia menduduki kalau ini dipilih lagi berarti 3 periode ya, Bang ya? Iya, Ya, waduh bahaya ya. ya dia dua periode, 4 periode. Dari mulai dulu dari Bappenas, sudah itu dia ke Menteri Keuangan, zaman SBY. Apa yang dia buat di SBY, saya tahu belum pernah diusut, sudah ada dikatakan termasuk pidana. Wakil Presiden itu yang namanya Budiono yang digugat oleh Maki Benyamin Saiman, terlibat Budiono, tapi nggak diproses hukum. Karena Budiono ini orangnya, apa namanya tuh, namanya Budiono ini kayak seperti orang nggak bersalah, bukan innocent, culun. Kalau istilahnya. Kayak Jokowi. Ada yang korban satu yang sudah meninggal deputinya. Kayak Pak Jokowi ya, Bang. Culun ya, pura-pura culun. Itu Denso. Lain beda. Kalau Budiono orang saintis, Jokowi tidak. Oke. Arogan. Sekolahnya aja pun nggak jelas. Kalau Budiono orangnya memang orang pendidikan, profesor dia. Oke. Ya. Jadi oleh karena itu, belum lagi kasus Jokowi ini. Kan nggak detail masuk ke kepalanya Prabowo ini. Kalau dia angkat Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan atau di kabinet dia, bakal rusak negara ini. Apa kata prediksi orang? Oh, ya, Terbongkar kasus kemarin di Kadin, adiknya si Asif, saya lihat di YouTube, punya utang 2,4 triliun di Swiss. Rumah dan vilanya disita. Jangan-jangan kalau dia diangkat untuk bagaimana menarik uang untuk membayar utangnya Asim Joyo Adikusumo yang kena di Swiss itu image orang. Karena Sri Mulyani pandai mengambil duit ini untuk kepentingan bos. Nah, yang tidak terbongkar tapi terbongkar. Apapun yang namanya perbuatan busuk dan jelek, lambat atau cepat akan terungkap. Ya, Bang, betul. Nah, akan terungkap. Jangan sekali-kali kejujuran itu yang dimintakan oleh rakyat Indonesia. Ya. Oke. Ada istilah Jawanya, kebenaran itu lambat atau cepat akan terungkap. Betul ya, Bang. Kejelekan juga begitu. Klik ketik olo ketoro. Oke. Ya. Yang pertanyaan yang ketiga ya, Bang. Ya. Nah, haruskah Prabowo memberikan jabatan kepada para politikus? Boleh kepada politikus, nggak semuanya jabatan kepada politikus. Politikus ini tidak bisa dipercaya.
perilakunya, dia maka jadi politikus untuk mencapai tujuan. Dia menghalalkan segala cara. Agama dikebelakangkan. Ya. Politikus. Untung saya orang dididik beragama. Lupa dia mencari duniawi dan kekuasaan pada umumnya. Itu lingkungan kawan-kawan saya, makanya saya hanya bergaul, mempelajarin, oh begini wataknya mereka. Makanya saya dari muda dulu berusaha cari uang. Mereka masuk ke partai, banyak yang kismin. Ada sekarang ini yang kaya. Sampai dari duduk di dewan, duduk di jabatan, dia jadi kaya. Kawan-kawan saya itu yang duduk di DPR. Nah, karena apa? Karena nggak bisa berdagang. Ada yang bisa berdagang, dia jadi kaya, dapat jabatan. Nah, itulah politisi dan pengusaha. Nah, saya masuk, saya udah punya duit. Sehingga saya yang paling satu-satunya saya vokal di DKI itu terkenal, tanya nama saya Asrul Harun. Nah, saya paling vokal. Berapa dinas-dinas itu yang nangis saya buat karena korupsi. Pokok tahu itu bekas gubernur. Nah, jadi sama saya jangan memain korupsi dan narkoba. Saya nggak suka, saya Nomor cinta satu bangsa. ya, betul. Itu. Ya. Sekian, terima kasih. Ya. Pemirsa yang budiman, Ya. demikianlah penjelasan dari pakar kita, Bapak Asrul Harun, pengamat politik dan juga penasehat hukum. Ya. Semoga apa yang dibawakannya ini bisa membawa ke depannya lebih baik untuk Indonesia ini ya Bang ya. Ya, Memberikan masuk harapan. sampai ke Prabowo. Ya, Ucapan betul. saya ini. Ya, betul. Prabowo bisa mendengar Mendengar ya. dan bisa memperbaiki dan mengikuti bapaknya. Ya, sudah betul. gitu ya Bang. Ya, Oke. jangan merusak Oke. bapaknya. Oke, betul Bang. Oke. Demikianlah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Ya. Racikan Berita